Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Mikal Nicholas Saragi dari Kode Informatika Angkatan 2023 dengan NIM 11S23034. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum kita yang ke-6 yang dimana itu tentang aplikasi to-do list. Nah, karena ini adalah lanjutan dari praktikum yang sebelumnya, jadi saya langsung menjelaskan saja di bagian eh source datanya. Di sini yang pertama di bagian repository ada to-do repository. Nah, jadi kode ini merupakan ada 3 metode untuk mengelola data dalam sebuah daftar atau list yang mencakup fungsi pengurutan pencarian berdasarkan beberapa kriteria. Jadi yang pertama situ ada sort data 1, yang ini sort data 1. Nah, di mana ini gunanya untuk mengurutkan to-do dalam list data kita berdasarkan title atau judulnya. Lalu sini ada menggunakan parameter ascending untuk menentukan urutannya. Nah, jadi nanti jika ascending ini bernilai true, maka nanti dia akan diurutkan dari judul terkecil hingga yang terbesar. Lalu jika ascending ini bernilai false, maka nanti akan diurutkan dilakukan secara terbalik dari yang terbesar ke yang terkecil dengan memulihkan ke komparatornya. Lalu di sini juga ada collection sort data komparator. Nah, ini digunakan untuk mengurutkan list data menggunakan komparator yang telah ditentukan. Yang selanjutnya sini ada sort data 2, yang dimana ini adalah mirip juga dengan sort data 1 tadi, tetapi dia di sini mengurutkan berdasarkan ID dari objek tuduhnya tadi. Nah, di sini dia menggunakan komparator comparing to do get ID. Ya, untuk ini tuh untuk membandingkan objek to do berdasarkan ID-nya. Lalu sama seperti soal satu tadi, jika ascendingnya bernilai false, maka komparator akan dibalik sehingga menurunkan dari ID terbesar ke terkecil. Lalu yang selanjutnya di sini ada search data, yang dimana ini untuk melakukan pencarian list data untuk menemukan objek tuduh yang judul atau title-nya itu mengandung kata kunci atau keyword tertentu. Nanti dia akan mengubah keyword menjadi huruf kecil. Nah, nanti agar pencarian itu tidak eh, lebih mudah seperti itu, agar dia tidak peka terhadap huruf besar atau kecil seperti itu. Nah, dia akan menggunakan look for untuk menelusuri setiap tuduh dalam data dan mengecek apakah judulnya itu mengandung kata kunci keyword yang sudah kita ubah tadi menjadi huruf kecil. Nah, jika title suatu dulu tidak cocok dengan keywordnya, maka nanti dia akan ditambahkan ke list yang baru. Lalu sini juga nanti sistem outprint ini gunanya untuk menampilkan hasil pencarian kita. Jika ditemukan akan menampilkan jumlah tuduh yang cocok dengan kata kunci dan mencetak detailnya, ID, judul, dan statusnya selesai atau belum seperti itu. Lalu selanjutnya saya jelaskan di bagian service, sama juga di bagian sortingnya. Nah, jadi pada bagian eh, ini adalah bagian dari implementasi layanan atau service-nya tadi untuk mengurutkan dan mencari daftar clue-nya di dalam aplikasi aplikasi Jakubit ini. Nah, jadi yang pertama itu ada service sorting to do. Nah, ini gunanya untuk menyimpan input dari pengguna untuk menggunakan jenis pengurutan yang ingin dilakukan. Lalu nanti di sini, nah, nanti dia akan mengonversi input itu melalui integer new huruf yang ini. Nah, nanti ini akan mengonversi nilai atau nomor menjadi integer. Ini digunakan untuk menentukan pilihan pengurutannya. Lalu nanti dia akan mengambil datanya itu dengan list to do yang ini. Nah, ini akan mengambil sebuah objek to do dari repository kita. Lalu yang selanjutnya ada validasi data. Yang ini if to do sama dengan null, sistem out dengan. Nah, jadi ini gunanya untuk mengecek apakah daftar to do atau daftar to do kosong. Kalau misalnya kosong maka nanti prosesnya itu akan dibatalkan. Urutannya itu akan dibatalkan dengan pesan tidak tindakan mengurutkan to do dibatalkan seperti itu. Lalu sini ada else if. Nah, ini untuk memastikan inputan berada dalam rentang valid 1 hingga 4. Jika tidak, maka prosesnya juga nanti akan dibatalkan seperti itu. Lalu yang selanjutnya di sini ada pengurutan berdasarkan pilihannya. Yang pertama itu switch untuk menentukan metode pengurutan berdasarkan nilai atau nomornya. Yang mana sini case 1 mengurutkan berdasarkan ID secara ascending atau dari kecil ke besar dengan memanggil sort data 2 tadi.
Lalu di sini case 2 dia akan mengumpulkan berdasarkan ID-nya secara descending atau dari besar ke kecil. Lalu yang selanjutnya ada case 3 mengurutkan berdasarkan judul secara ascending dengan memanggil data satu tadi. Lalu case 4 ini mengurutkan berdasarkan judul dengan secara descending dengan memanggil data satu. Nah, sini ada default yang dimana ini jika inputnya tidak cocok dengan salah satu pilihannya nanti, maka nanti tidak ada aksi yang akan diambil seperti itu. Lalu yang selanjutnya sini ada eh, metode service search to do. Nah, ini gunanya untuk menyimpan input dari pengguna yang akan digunakan sebagai kata kunci untuk pencarian. Nanti sini dia akan menggunakan logika list to do ini untuk seperti sebelumnya tadi mengambil semua objek to do dari repositori kita. Yang selanjutnya nanti dia akan melakukan pencarian itu to do repository IMPL ini. Nanti akan memanggil metode search data untuk mencari objek to do yang judulnya mengandung kata kunci yang kita berikan nanti. Lalu yang selanjutnya saya jelaskan di bagian view-nya ini sama juga di bagian sorting dan search to do-nya. Nah, di sini dan ini nanti akan ini adalah bagian dari view-nya dalam aplikasi kita ini. Nanti gunanya untuk menampilkan menu pengurutan dan pencarian pada daftar to-do-nya. Nanti di sini ada yang di sini ada metode view sorting to do yang dimana ini gunanya untuk menampilkan menu dan mengurutkan daftar to do kita tadi dari ID atau judulnya. Lalu selanjutnya sini dia akan mengambil judul dan menunya itu. Yang pertama itu sistem out penilaian atau mencetak judul menunya. Lalu dia nanti akan menampilkan opsi-opsinya itu berdasarkan ID, title, seperti itu. Dan X juga batal. Nah, ini nanti sini kita akan masukkan inputan. Nanti dia akan memanggil metode dari input util untuk mendapatkan input dari pengguna. Nanti pengguna itu atau kita nanti akan diminta untuk memilih opsi seperti itu. Nanti sini ada if no equal. Nanti sini kita diminta untuk masukkan input. Nanti dia akan memanggil metode input util. Ya, di sini dia akan memproses input yang kita tadi. Nanti kalau misalnya kita memilih sesuatu selain X itu, maka nanti dia akan memanggil to do service sorting yang tadi untuk melakukan pengurutan sesuai pilihan dari kita nanti. Lalu sini dia akan eh, mencetak pesan tindakan mencari dulu dibatalkan kalau misalnya eh, kita memilih X nanti. Lalu sini ada metode view search to do yang dimana ini gunanya untuk menampilkan menu untuk mencari to do berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh user nanti. Nanti dia sini akan yang pertama itu mencetak judul menu pencariannya. Lalu dia akan mendapatkan inputan dan di sini akan memanggil var huruf input util. Nah, jadi di sini akan memanggil metode dari input util tadi untuk mendapatkan input dari pengguna. Nanti sini dia akan meminta pengguna atau kita itu memasukkan kata kunci atau ya inputan untuk pencarian nanti. Berarti sini if huruf equal. Nah, jadi kalau misalnya nanti masukkan kata kuncinya selain X, maka dia akan memanggil to do service to do yang gunanya untuk melakukan pencarian berdasarkan kata kunci kita itu. Nah, jika tidak atau kita memilih X itu maka nanti kalau mencetak pesan tindakan to do dibatalkan. Jadi sebenarnya eh, secara keseluruhan metode ini untuk memberikan apa menampilkan kepada pengguna untuk melakukan operasi pengurutan dan pencarian pada daftar to do kita. Nanti sini dia akan menggunakan input dari pengguna untuk menentukan tindakan yang akan diambil oleh eh, to do kita ini dan menyediakan opsi untuk membatalkan jika operasi kita jika diinginkan. Nah, ini akan menunjukkan pemisahan antara logika dan tampilan dan membantu eh, agar semua prosesnya berjalan dengan baik. Mungkin itu saja pesan dasar saya pada malam ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, Pak. Terima kasih.